المصطفى بلغ مقاصدنا وفدنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق المؤمنين سواك عند حضور الحادث العالمين يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع والذي رسول الله جاءك إن الكريم بدر باسم منتقم يا ربي والحبيب الذي كنت شفاعته لكل هول من الأهوال قاطع يا ربي ولك قاصدنا وفدنا ما بدا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين الصلاه والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وجنوده واصحابه الى يوم الدين اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسنة المتصل إلى الإمام المالك الشيخ أحمد الشيبي رحمه الله ونفعنا به وببركة عمره في الدارين آمين يا رب العالمين. Hadirin jemaah taklim bulan masih jaga berdaya sarmati. Kita belajar pada membaca kitab hadis, Mukhtarul Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Idza aqtara ahadukum falyukir ala tamri fa innahu barakatun fa in yakun tamran falyukir ala al-ma'i fa innahu tahur. Rawahu Imam Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila berbuka puasa oleh salah seorang kamu, maka berbuka dengan kurma. Sebab berbuka dengan kurma itu membawa keberkahan. Maka kalau tidak ada kurma, berbukalah dengan air putih. Maka sebenarnya air putih itu mensucikan. Ini hadis menjelaskan tentang sunnah Rasul ketika beliau berbuka puasa. Dengan apa Rasulullah ketika berbuka puasa itu? Ketika Rasulullah berbuka puasa itu memakan beberapa tukil korma. Dijelaskan oleh Imam Ahmad pengarang kita Faidul Qadir. Nabi itu kalau berbuka puasa
mengkonsumsi kurma dengan jumlah bilangan yang kecil. Ada kalanya Nabi buka puasa dengan 3 butir kurma, 5 butir kurma, 7 butir kurma, juga ada yang pernah 9 butir kurma. Tapi yang terbanyak ini Rasulullah mengkonsumsi kurma itu ketika buka puasa itu 7 butir. 7 butir. Kemudian beliau langsung salat. Jadi kurma istilahnya itu banyak sekali. Selain sunnah Rasul yang harus kita ikuti, itu hikmah dan hasilnya begitu hebat kurma itu. Dijelaskan dalam sebuah hadis dari riwayat saya tulis di sini. Hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas yang diriwayatkan oleh Jabir, Nabi bersabda, "Man tasabbaha bi sab'i tamaratin mutlakan lam yadurruhu dhalika al-yawm summun wa la sihra." Kata Nabi, siapa orang yang mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa, ini namanya kurma ajwa, kurma Nabi, niscaya tidak akan terkena yang namanya racun dan juga yang namanya sihir. Jadi kalau kita mencoba setiap buka puasa itu kita makan kurma ajwa. Ini kurma ajwa memang harganya beda dengan kurma biasa. Tapi kalau kita tidak dapat kurma ajwa, ia dapat juga kesenangan dari kurma biasa. Mungkin di sini banyak bawa kurma ajwa. Kebetulan bulan Muharram ini kita disenangi puasa. Cuma maaf saya di awal ini nggak puasa, mau pergi ke Bogor dengan anak. Tapi kita upayakan kita puasa, kita praktikkan ini hadis. Nanti tanggal 9 namanya hari Asma, dan tanggal 10 namanya hari Asyura. Di bulan Muharram ini pahalanya sangat luar biasa besar. Ini kembali pada sunnah Rasul ketika berpuasa. Jadi Rasulullah itu kalau berpuasa itu dengan menggunakan kurma. Kalau tidak dapat kurma, tidak terdapat kurma, maka dianjurkan kita minum air putih. Sebab dengan air putih itu mensucikan penyakit-penyakit kita, terutama penyakit hati. Kalau kita berbuka puasa nggak dapat kurma, kemudian tidak pakai air putih, itu kata Nabi, air putih bisa mensucikan segala macam penyakit batin, penyakit hati kita. Bahkan dijelaskan dalam hadis riwayat bahwa kurma ajwa itu berasal dari surga. Siapa orang yang ketika buka puasa makan mengonsumsi kurma ajwa itu akan terhindar dari penyakit yang namanya sihir, santet, juga terhindar dari yang namanya racun. Nah, sementara ini kita tradisi kita ya terdapat pakai. Saya juga belum makan ini. Kalau buka puasa itu es campur habis basco, kolak habis mangkok, tambah gorengan habis piring nunjuk, habis kita sikat. Karena itu ketika habis buka perutnya kenyang juga. Akhirnya sholat sudah terlambat,
sebab itu biasa kita ini ya. Nah sekarang kita sudah tahu ilmunya, ya kita perhatikan, kita itibar kita sunnah Rasulullah SAW dan berbaik apa yang dikatakan oleh Nabi ketika kita buka dan berdoa akan membawa keberkahan hidup buat kita. Hadis berikutnya, idza aqalla rajul at-ta'na mulia jawbuhu nuran, rawahu Baihaqi an Abi Hurairah. Baginda Rasul bersabda, apabila seorang laki-laki menyedikitkan makan, niscaya dipenuhi akan jauhnya itu akan cahaya. Ini maksud aqalla at-ta'am, menyedikitkan makanan bukan berarti yang biasa kita makan 2 piring jadi 1 piring, bukan. Atau kita biasa makan piring mentok kita dikitin piring kecil. Ini juga bukan itu yang dimaksud oleh hadis ini. Tetapi menyedikitkan makan di sini maksudnya sering banyak berpuasa. Orang yang sering berpuasa, puasa sunat, kalau puasa Ramadan lagi, itu dalam hadis ini akan dipenuhi rongga mulutnya itu dengan cahaya, sehingga kalau mulutnya sudah dipenuhi oleh cahaya itu akan terhindar dari omongan-omongan yang kasar, omongan yang memperdulikan kaiban orang lain, itu akan terhindar. Kenapa? Mulutnya itu dipenuhi dengan cahaya dalam puasa. Kalau dia seorang pendakwah, seorang mubarik yang sering puasa, itu lidahnya akan tajam. Tajamnya bagaimana? Ketika menyampaikan tabligh atau menyampaikan materi pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh orang yang sering berpuasa itu, walaupun penyampaiannya itu babnya sama, temanya sama, misalnya tentang maulid yang dibahas itu, yang ini yang sering puasa membahas maulid, yang tidak pernah puasa sunat, yang jarang puasa sunat juga membahas maulid, itu hikmahnya, tajamnya lidahnya itu lebih tajam orang yang sering berpuasa, dan kefasihannya itu lebih. Kenapa balik yang sekarang film ini sekarang memperhatikan kita yang cari yang kadang-kadang bahkan berkadang-kadang kita cari yang lucu-lucu biar jemaah suka dengan lucunya itu, ketawa sampai kecil-kecil gitu kan. Setelah itu nggak ada membekas, nggak membekas. Kalau ditanya apa tadi yang disampaikan, cuma lucu banget itu, boleh untuk lagi nanti. Udah sangat jarang puasa. Tapi kalau memberi dia ataupun orang ustaz ataupun penyampaian materi keagamaan yang sering puasa, yang disampaikan oleh orang yang sering puasa itu beda. Itu meresap, walaupun itu gak banyak humornya, gak banyak leluconnya, itu meresap ke hati. Walaupun babnya sama, temanya sama. Itu mengapa? Karena lidahnya itu sudah dipenuhi oleh nur, oleh cahaya Allah. Jadi lidahnya tajam, dan ketika disampaikan itu masuk ke dalam hati, tak amalkan.
itu akan dipenuhi rongga mulutnya itu dengan apa? Dengan cahaya, jauh itu dengan cahaya. Ini hadis juga nasihat pada fakir, termasuk saya yang sangat jarang puasa sunat. Mudah-mudahan semua yang kita baca ini bisa kita amalkan. Hadis yang berikut, idza uqimatis salatu wa hadara al-isya'u fad'u bil 'asha'i. Rawahu Syaikhani. Rasulullah bersabda, apabila salat dikerjakan, kemudian makanan atau santapan mau kita makan itu sudah juga siap disantap. Lalu mana yang kita pilih? Kata Nabi itu, mulailah dengan makan dulu. Hadis ini ada dua alternatif yang tidak ada dua hal. Yang pertama, salat sudah mau komat. Yang kedua, nasi sudah siap untuk kita santap. Gitu ya. Ini istri kita udah nyiapin nasi, udah siap disantap. Sementara sudah terdengar mau komat, salat mau dimulai. Ini kan dua pilihan ya. Yang mana yang kita pilih? Kata Nabi, makan dulu. Pilih makan dulu. Walaupun sudah komat, sudah makan dulu. Ya walaupun tidak menjadi dosa kalau misalnya kita dahulukan sholat dulu, berdosa. Ini malah bicara tentang keafdalannya. Kalau kita misalnya ada dua hal yang harus kita pilih, ini panggilan Allah sudah dimulai dengan sholat, gitu kan, komat. Yang ini sudah nasi sudah siap untuk disantap. Itu kan Nabi, makan dulu dah makan. Itu afdalnya. Memang penjelasannya saya belum baca. Mengapa bisa menjadi begitu? Ya mungkin penjelasannya Allah alam bisawab. Karena kalau kita makan dulu, itu membuat sholat kita akan menjadi lebih khusyuk. Kalau misalnya itu nasi juga siap dengan pecah lele misalnya, atau menu-menu yang asik, sate gitu kan, udah siap mau disantap, kemudian kita tinggal kita sholat dulu, jangan-jangan dia Allahu Akbar keingatan pecah lele itu, ya jangan-jangan pecah lele berlaku gitu. Jadi nggak khusyuk kan ya, sangat boleh jadi ini kata Nabi, makan dulu dah makan, nanti baru sholat, biar sholatnya khusyuk, gitu ya. Hadis yang berikut, idza amma ahadukum nasa falyukhaffif fa inna bihim as-saghira wal kabira wad dha'ifa wal marida wa darhati wa idza shalla li nafsihi falyutawwir ma syaa. Rawahu Tirmidzi an Abi Hurairah. Kemudian
bahasa bukan. Ini baru saya artikan. Fa'inna bihim sabir, karena bahwasanya pada mereka itu, pada manusia itu, yaitu sholat berjamaah, itu ada anak kecil, ada orang tua, ada orang yang lemah berdiri, ada orang yang sakit, atau ada orang yang lagi ada keperluan. Tetapi kata Nabi, kalau sholat sendiri, silakan panjangin bacaan surahnya. Yang jadi penjelasan kita ini karena tidak dijelaskan oleh Nabi itu nggak ada tafsirnya di sini, dan saya tidak baca surahnya. Yang dimaksud surah-surah itu pendek itu apakah yang terdapat di surah Juz 30 dari 2 ke bawah itu kan pendek. Sebab ada lagi yang panjang-panjang dari 2 ke atas panjang. Apalagi Juz 28, 29 panjang-panjang gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan surah Yasin, surah Kahfi, surah Al-Baqarah, itu surah yang ada di Juz 28, 29, Juz 30 itu, maka tidak bilang kategori yang pendek. Karena tidak ada penjelasan di sini. Itu yang panjang-panjang maksudnya di mana? Apakah Al-Baqarah, Yasin, Kahfi, atau apa? Terus yang pendek-pendek di mana? Gitu kan? Apakah dari 2 ke bawah? Ini tidak ada penjelasan seperti itu. Tetapi ketika kita mau terjadi hadis yang berikutnya ini, karena di dalam kita sholat berjamaah itu terdapat orang tua yang sudah lemah berdiri, ada orang yang lagi punya hajat kayak buru-buru berangkat kerja, gitu kan? Ada orang yang sakit, ada anak kecil, gitu kan? Kata Nabi, harus dipendekin surahnya itu. Nah, maka kesimpulannya, kalau kata saya ini, mudah-mudahan benar kesimpulan saya, artinya si imam ini lebih melihat kepada kondisi jamaah. Kalau jamaahnya ada orang tua, jamaahnya ada orang yang lagi sedang punya keperluan, sibuk, habis sholat segera hajat. Nah, ini hendaknya jangan terlalu panjang semuanya. Tetapi kalau makmumnya itu semuanya kondisinya, jangankan surah Al-Muzammil, Yasin aja masih bisa ngikutin, dirinya tetap. Di kita ini saya lihat semuanya kondisinya gagal. Jangankan dibaca oleh sama surah Al-Muzammil, Al-Mudassir, surah Al-Qiyamah, seandainya beliau membaca surah Al-Kahfi juga kita masih bisa ikutin. Gitu ya. Kondisi seperti itu kita nggak paham. Nah, ini kalau misalnya penampilan melihat kondisi makmum itu ada yang seperti itu, hendaknya imam itu memendekkan bacaan surahnya. Makanya apa yang dipraktikkan oleh guru kita dan oleh guru Ustaz Momo ini, ketika menjadi imam itu memang sunatnya itu imam itu menengok ke belakang dulu, seraya berkata, "Sawu subuhakum, fa inna tasbihata subuhi tamamis salat." Luruskan barisan kamu, sebab dengan meluruskan barisan itu merupakan kesempurnaan salat. Itu imam itu hendaknya melihat ke belakang. Itu yang pertama, dilihat barisannya. Jangan sampai ada barisan itu ada saf yang kosong. Sebab kalau ada saf yang kosong itu yang renggang, itu akan ditempatin setan, akan menggoda kita sholat. Yang kedua, imam itu
lihat ke kiri dan ke kanan, ada nggak nih orang yang tua, ada nggak orang yang sakit, ada nggak nih anak-anak. Kalau memang itu ada, bacalah surah yang pendek kata Nabi. Tapi tadi kembali yang pendek itu yang mana? Apakah dari batu-batu bawah atau jilid yang 30 termasuk pendek atau jilid 29 juga termasuk pendek? Itu tidak dijelaskan di sini. Yang penting kita lihat kondisi makmum yang ada. Kalau memang ada makmum yang lemah mengikuti sholat berjamaah itu hendaknya kita pendekkan. Hadirin jemaah kami, sedikit barangkali saya keluar dari tema ini. Evaluasi barangkali, mudah-mudahan kalau saya juga kita ini ketika melaksanakan sholat berjamaah ini bagi muazzin di bawah bagi muazzin itu ketika kita ini kalau misalnya imam sudah datang tak dulu ataupun yang lainnya itu kadang-kadang muazzin itu udah buru-buru komat tarik spektakel. Sementara di belakang itu masih ada yang melaksanakan sholat sunnah. Nah ini mohonlah ke depan selain barangkali memang imam itu sudah hadir, ini lebih melihat kepada orang yang ada di belakang. Kalau misalnya ada yang masih melaksanakan sholat sunnah, itu walaupun dulu sudah ada di depan, hargailah orang yang lagi sholat sunnah, jangan buru-buru speaker lagi. Atau mana Allah. Hargai orang kalau udah selesai, udah tangannya angkat sudah tidak di sholat, itu baru koma. Gitu ya. Makanya ini jam dinding ini kan kalau ada durasi waktunya. Kalau bisa aja, kemudian sholat sunnah, kemudian barangkali kita bersolawat gitu kan, itu baru terdengar. Apabila sudah terdengar, baru koma. Gitu ya. Ini dipakai, dimanfaatkan gitu. Jangan kita udah sholat itu baru berbunyi, gitu kan. Itu artinya kan ada orang yang senantiasa mendawama melaksanakan sholat sunat rawatib. Kasih kesempatan. Coba kalau sholat di Masjid Al-Barkah, itu setelahnya sholat sunat masih ada waktu. Barangkali tidak sampai itu sekitar 10 menit kan. Nah, saya pernah sholat di sini di Permata yang patung kuda itu 15 menit dari mulai aja sholat sunat 15 menit baru bunyi baru koma gitu. Ini apa tujuannya? Untuk memberikan kesempatan kepada orang yang sudah istiqomah mudawamah melaksanakan sholat sunat qabliyah. Jadi bisa-bisa pakai dulu, lihat dulu ke belakang, adakah yang masih melaksanakan sholat. Kalau sudah tidak ada, guru sudah siap, imam sudah siap, baru umat. Gitu ya. Mudah-mudahan ini apa namanya? Jangan nengok dapat kan? Ya biasa seperti itu ya. Kalau kamu anak baru, habis saja ngomong baru sejam dulu. Adalah sengaja baru kemudian sholat. Itu maksudnya memberikan kesempatan biar jamaah itu bisa melaksanakan sholat sunatnya, qabliyah dan ba'diyah. Yang terakhir, barangkali cukup gitu ya. Barangkali cukup. Mudah-mudahan beberapa hadis yang seperti ini ada manfaatnya dan bisa kita amalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.